Shalom, sekali lagi shalom. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita mengucap syukur kita masih diberikan kesempatan pada Tuhan untuk kita boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Menaikkan ucapan syukur kita lewat pujian dan penyembahan kita pada Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita pada Tuhan, supaya Dia satu-satunya senantiasa dapat menolong dan memberikan yang terbaik bagi kita. Haleluya Yesus.
hatiku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.
hidupku. Mari kita menyembah Tuhan kita. Angkat suaramu dan sembah Tuhan. Dia yang layak disembah. Kami persembahkan hidup kami padamu Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Ini kami bahkan layakan kami luruskan kami Yesus, kami datang padamu Yesus, urapi kami Yesus. Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu ya Bapa. Ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami ini banyak sekali dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di dalam hidup ini Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan kami mau minta ampun. Kau kuduskan dan melayakkan kami ya Bapa. Kau layakkan kami Tuhan ketika kami datang di tempat ini Tuhan. Sehingga Tuhan setiap pujian penyembahan yang telah naik di hadapan-Mu itu semua boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami meminta urapan Tuhan bekerja di tempat ini. Kami perlu kuasa Tuhan bekerja di tempat ini Tuhan untuk senantiasa memulihkan seluruh kehidupan kami ini ya Bapa. Kami rindu lawatan Tuhan bekerja di tempat ini. Kau melihat setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat sore hari ini Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kami. Membawa setiap permasalahan hidup kami, beban hidup kami, bahkan kerinduan kami pada Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah di tempat ini Allah yang hidup. Allah yang sanggup menolong dan memberikan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Memberikan kami kekuatan yang Bapa. Untuk kami dapat menjalankan kehidupan kami ini. Dengan berbagai macam tantangan dan cobaan yang kami hadapi di hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kau melihat setiap isi hati kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Mau mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan Tuhan selain kami memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik dan kami tidak izinkan Tuhan
segala gangguan kuasa roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami, mengganggu setiap hati dan pikiran kami di saat kami mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini, menguasai kami semua yang hadir. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Biarlah pada sore hari ini kita menyerahkan seluruh kehidupan kita pada Tuhan. Karena hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah putih takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah putih takkan dipadamkan.
untuk kemuliaannya. Untuk yang tertular dapat dipatahkannya, jangan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang mudah takkan dipatahkannya, jangan jadikan tanah untuk kemuliaan. Jangan jadikan untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaannya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Dan tiba saatnya kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Saya mengundang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita pada Tuhan. Kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa banyak Tuhan baginya berlindung padanya, maka bersorak-sorai, maka bersorak-sorai. Syukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Kita mau mengucap syukur pada Tuhan lewat pujian kita pada Tuhan. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa banyak Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya
sama-sama bersuka cita pada Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, sekarang, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. haleluya. Kita sama-sama merasakan sukacita pada saat sore hari ini, amin. Kita naikkan satu pujian, kita katakan kuasa namanya. Kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Firman-Mu, darah-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kamu injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kamu injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Katakan firman-Mu, Firman-Mu, darah-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kamu injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kamu injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya.
Kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Bekerja di ladang yang Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menobat. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi setiap baru di atas dasar hidup. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi setiap baru di atas dasar hidup. Bekerja di ladang yang Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menobat. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi setiap baru di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi setiap baru di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi setiap baru di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi setiap baru di atas dasar iman. Menjadi setiap baru, menjadi setiap baru, menjadi setiap baru di atas dasar iman. Dan tiba saatnya kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang kita semua bisa bangkit berdiri kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selalu Tuhan menjawab
di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil mencari mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat,
sekali lagi dan saya mengundang Bapak Juanda tampil ke depan untuk menaikkan doa firman Tuhan. Yesus menjauhkan lebih dari aku doakan. Yesus menjauhkan lebih dari aku harapkan. Dan jalannya di waktu yang tepat. Bukan melihat dia jadikan semua. Bukan melihat dia jadikan semua. Bukan melihat dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan lewat hadirat. Kami beroleh kesempatan memuji mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Engkau selalu mendengar lebih daripada apa yang kami minta. Engkau senantiasa menjawab lebih daripada apa yang kami doakan ya Tuhan. Tepat waktunya Tuhan senantiasa menyediakan bagi kami. Asal kami tetap setia, asal kami tidak menjadi lemah, asal kami tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan pasti menjawab pada waktunya. Sesuai dengan firman-Mu, Tuhan memberikan indah pada waktunya. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu. Kami di sore hari ini rindu kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami merendahkan hati ya Tuhan, agar firman itu boleh tertanam di dalam hati kami ya Tuhan. Buang segala kesombongan dalam kehidupan kami, merasa lebih hebat buang ya Tuhan. Tetapi kami biarlah sadar rendah hati di hadapan. Biarlah firman itu membentuk kami Tuhan. Oh Tuhan, firman ini memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang Kau siapkan untuk menyampaikan firman di sore hari ini. Pakai dengan kuat kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Biarlah firman itu Tuhan, oh Tuhan bekerja untuk membentuk kami Tuhan. Jadi hamba-hamba yang setia, jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Agar kami tetap berdiri kokoh sebagai anak Tuhan yang setia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Apabila ada kuasa gelapan setan, iblis dan pengikutnya yang mengganggu jalannya firman Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami singkirkan dari ruangan ini. Kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kesempatan yang indah boleh ada di rumah Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Ya, saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan pada petang hari ini, juga kepada Bapak Gembala. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan, renungan pada sore hari ini. Ya, puji Tuhan. Adapun tema yang saya ambil pada sore hari ini adalah menjadi Kristen pemenang. Bagaimanapun Tuhan menghendaki kita orang-orang yang dikasihinya menjadi orang-orang pemenang. Apa sih yang harus kita pelajari dari karakter seorang pemenang ini? Pada sore hari ini kita sama-sama belajar. Baik Bapak Ibu Saudara, kita setiap manusia di dunia ini tidak pernah luput dari namanya kesulitan-kesulitan. Menghadapi percobaan, menghadapi hal-hal problematik hidup. Kita selalu menghadapi itu. Memang begitulah adanya dunia ini. Kita mungkin masih teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika seluruh dunia mengalami kesulitan besar-besaran, yaitu di mana kita mengalami yang namanya pandemik akibat wabah COVID-19. Dan itu merata Bapak Ibu Saudara. Hampir dan nyaris tidak ada satu negara pun yang terbebas atau terhindar dari apa yang namanya wabah COVID ini. Sangat mudahnya virus ini menyebar sehingga kepala-kepala negara, seluruh negara dimanapun juga berusaha untuk mereka bisa terhindar atau terlepas dari wabah ini. Khususnya di Indonesia, pemerintah dengan mati-matian memikirkan bagaimana supaya kita bangsa Indonesia bisa terlepas dari hal ini. Bahkan kita
bisa melihat ada mungkin di antara kita yang harus kehilangan orang yang kita kasih akibat wabah ini. Atau akibat kondisi ini banyak usaha-usaha atau pekerjaan-pekerjaan jadi tidak baik lagi. Kondisi keuangan perekonomian di Indonesia khususnya terguncang akibat ini. Wabah yang begitu dahsyat, kita katakan. Sehingga pemerintah Indonesia berupaya untuk bagaimana kita bisa lepas. Salah satu upayanya adalah yaitu membuat atau memesan yang namanya vaksin, Bapak Ibu Saudara. Di Indonesia, ya, tadi agak error. Ya, di Indonesia banyak ragamnya vaksin yang dipakai. Jadi pemerintah berusaha membeli vaksin ini. Dan kita semua rakyat Indonesia dapat menerimanya atau dapat menggunakannya secara gratis. Ini biayanya tentu nggak sedikit, Bapak Ibu Saudara. Mungkin anggaran negara jadi sedikit tergeser demi memfokuskan untuk membeli vaksin ini. Karena memang tidak ada cara waktu itu, bukan tidak ada cara, tapi memang inilah solusi yang terbaik saat itu yang harus dilakukan. Bahkan untuk sosialisasinya sampai kepala negara kita, Bapak Presiden harus mendemonstrasikan. Dia mengajak orang-orang penting, orang-orang yang ngetop, yang viral, termasuk artis Raffi Ahmad untuk mempraktekkan bagaimana dia divaksin, gitu kan? Menandakan bahwa ini harus tetap dilakukan, tidak boleh ditolak. Sekalipun katakan saudara merasa, oh saya sehat-sehat aja, tetapi kita tidak bisa bersikap seperti itu. Tetap kita bisa terinfeksi. Makanya vaksin saat itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, pada peristiwa itu ada salah satu tokoh di luar negeri. Ya, tokoh ini seorang ilmuwan, yaitu yang bernama Sarah Gilbert. Dia adalah seorang penemu vaksin AstraZeneca. Mungkin di antara kita ada yang menggunakan vaksin ini. Kan ketika kita divaksin tahap pertama dan kedua dan selanjutnya, kan ada nama-nama vaksinnya ya. Kalau nggak salah saya pakai itu. Saya nggak tahu tepatnya yang pertama atau kedua. Seingat saya itu harus disamakan ya. Kalau AstraZeneca pertama berarti keduanya juga begitu. Nah, ini adalah penemunya Bapak Ibu Saudara. Ilmuwan. Dia lulusan universitas, kalau nggak salah namanya Oxford. Itu merupakan universitas yang sangat populer, yang sangat dikagumi dan banggakan. Banyak orang-orang hebat terlahir dari universitas itu. Nah, ini salah satunya penemunya adalah ini Sarah Gilbert. Nah, jikalau orang yang menemukan sesuatu Bapak Ibu Saudara, itu biasanya dia mendapatkan royalti. Namanya penemu. Contoh, misalkan kalau Bapak Ibu menemukan, ya katakanlah saudara penemu handphone lah gitu ya namanya, penemu handphone. Nah, untuk setiap penjualan handphone, itu si penemu berhak mendapatkan royalti, mendapatkan yang namanya komisi gitu ya. Karena ini penemuannya dia, ya angkanya berapa, jumlahnya berapa, itu tidak tahu berapa. Tergantung dari si penemu ini, dia mau mematok harga berapa. Tetapi wajar kalau dia mendapatkan sesuatu atau katakan royalti. Namun berbeda dengan Sarah Gilbert, dia justru tidak mau menerima royalti. Artinya dia hak paten dari vaksinnya itu malah diserahkan seluruhnya. Dia tidak mau mengambilnya. Karena apa? Dia berpikir bahwa apa yang dia temukan, apa yang dia ciptakan itu sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Khususnya saat itu bagi seluruh umat manusia. Jadi artinya mungkin bagi dia tidak penting mendapatkan bayaran atau apapun. Karena dengan dia bisa menolong orang lain, itu sudah sangat membantu dan menyenangkan hatinya. Artinya dia membuat satu kontribusi yang besar untuk bagaimana rakyat di dunia ini boleh terhindar dari namanya virus COVID itu. Jadi justru dia tidak mengambil royalti. Kalau artinya penemuannya dibeli sama perusahaan itu wajar ya. Oh sudah menemukan vaksin nih, saya beli vaksin kamu untuk diperbanyak.
Nah itu biasanya ada bayaran juga. Karena itu kan suatu project gitu ya. Mungkin memakan waktu, biaya, tenaga, pikiran segala macam. Nah itu ada imbalannya. Mungkin dia terima pas saat itu. Tetapi yang namanya royalti setiap produknya dia tidak ambil. Karena dia sudah berpikir ini sesuatu yang sangat berharga. Dengan dia menemukan itu secara tidak langsung kan dia jadi terkenal. Orang yang telah menemukan ini. Nah, jiwa-jiwa seperti ini Bapak Ibu Saudara, karakter orang seperti ini yang saya bisa kategorikan dia adalah seorang pemenang. Kenapa? Karena lewat apa yang dia lakukan, apa yang dia berikan itu merupakan satu hal yang luar biasa. Bermanfaat, sangat bermanfaat pada saat itu. Dan orang membutuhkan itu. Jadi lewat jasanya dia, kita bisa diselamatkan. Lewat jasanya dia banyak orang yang bisa dikatakan terhindar dari yang namanya wabah COVID-19 atau terhindar dari kematian. Dan bagi dia mungkin ini sudah pencapaian yang sangat luar biasa. Demikian dengan kita saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Apa kontribusi kita untuk pekerjaan Tuhan, pelayan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang pemenang. Pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar di firman Tuhan. Daud itu memiliki 3 orang pahlawan bagi dia. Dia menganggap 3 orang ini pahlawan yang berjasa atas hidupnya. Nah kita akan sama-sama pelajari ayatnya di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Yang pertama, Isbaal, orang Hahmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, orang keduanya adalah Eleazar, anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ketiga, sesudah dia ada ketiga adalah Sama, anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Baik, pembacaan firman Tuhan ini telah kita ketahui ada 3 orang, 3 pahlawan yang dianggap pahlawan oleh Daud. Yang pertama kita bisa pelajari pahlawan Daud adalah Isbaal. Isbaal ini merupakan pahlawan bagi dia karena kemampuannya yang sangat luar biasa. Di ayatnya tadi yang ayat 8 ya dari 2 Samuel 23, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, yaitu Isbaal, orang Hahmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia dapat memusnahkan atau melawan 800 orang dalam satu kali perang. Bukan berapa kali perang ya, maksudnya dalam satu kali pertempuran 800 orang tewas. Kalau saya bayangkan, katakanlah 800 orang itu ada di tempat ini gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan ruangan kita ini mentok-mentok 350 sampai 400. Ini 2 kali lipatnya. Ya katakanlah kita jejel-jelin, kita masuk paksa-paksain sampai mungkin sampai ke depan-depan 800 orang. Itu kalau nyanyi suaranya kencang banget Bapak Ibu. Mungkin kita musiknya kalah kali soalnya. Tetapi jumlah segitu oleh Isbaal itu bisa dibantai dalam satu kali pertempuran. Nah caranya bagaimana? Ini yang saya agak mengira-ngira saja. Mungkin ada trik, ada satu teknik gitu ya, taktik perang
yang dia lakukan sehingga dalam 800 orang ini bisa tewas dan dia dapat survive, hidup kembali. Mungkin ada, kalau Bapak Ibu pernah melihat film judulnya tuh 300 gitu ya. Saya lupa nama tokohnya itu, tapi di situ ada seseorang memimpin pasukan sedikit. Pasukannya tuh sedikit, sekitar berapa ratus orang, tapi dia bisa membantai orang sampai begitu banyaknya. Waktu itu ceritanya dia sedang melawan tentara Persia dalam film itu. Jadi dia menggunakan satu gang kecil, Bapak Ibu Saudara, mungkin katakanlah gangnya sebesar ini gitu. Dan kiri kanan itu batu. Dan hanya aksesnya bisa sampai ke situ aja. Jadi caranya ketika musuh itu melewati gang ini, mereka serang dari atas bawah. Oh, yang bawa perang, yang atas mungkin panas segala macam, tewas mungkin berapa puluh orang. Nanti tentaranya maju lagi berapa puluh orang. Dihancurkan dengan cara gitu. Sampai akhirnya bertumpuklah jenazah semua di sini, tentara-tentara yang tewas. Karena apa? Dia memanfaatkan ruang kecil itu untuk bisa mengalahkan mereka. Tentara itu kalau rame-rame lewat situ tentu kan nggak bisa, ruang geraknya sedikit gitu ya. Tapi dia manfaatkan itu bisa membantai begitu banyak tentara. Nah, saya lihat film di situ begitu awalnya. Nah, mungkin salah satu teknik yang digunakan Isi Baal itu seperti itu. Dia menggunakan teknik perang yang kita nggak ngerti, tetapi 800 orang bisa dikalahkan. Nah, kalau dalam hal ini mungkin kita bisa mempelajari bagaimana karakter dari Isi Baal ini. Yang pertama, dia ulet. Bagaimanapun juga sebagai prajurit, dia harus tekun akan apa yang dia kerjakan. Dia harus ulet, wah aku harus pelajari teknik ini, aku harus bisa bermain pedang, harus bisa bermain tombak, mungkin begitu ya. Apapun segala caranya untuk bagaimana bertahan hidup, dia pasti berusaha untuk menggalinya, mencarinya. Nah yang kedua, yaitu gigih, jelas. Dia tidak ada rasa kata mundur. Bagaimanapun tetap dia berusaha, harus bisa survive, harus bisa menang, tidak boleh kalah. Karena dia berjuang di saat itu. Dan ketiga, pantang menyerah, dan ini otomatis sebagai seorang tentara waktu itu untuk membela negaranya, dia tidak boleh mundur, harus maju, bersiap siaga, tenaga, stamina harus siap kondisi apapun. Tidak ada kata untuk mundur. Nah yang keempat, berani, otomatis. Kita harus punya nyali yang besar Bapak Ibu Saudara. Kalau menghadapi musuh, kita nggak boleh lembek-lembek. Wah kalau nggak kita kalah. Jangankan lawan pedang, diomongin kita udah ciut kali. Lu apa lu? Nah, ada yang bahasanya kayak gitu ya, kasar gitu. Itu dikasarin gitu udah mulai ini goyah. Gitu. Nah ini harus berani melawan karena kita membela negara. Dan yang terakhir, terus maju, tak pernah gentar. Sebenarnya kata-katanya yang bagus adalah maju tak gentar, gitu simpel ya. Tapi ini agak jelimet kalimatnya. Terus maju tak pernah gentar, sama aja pantang menyerah ya. Artinya tidak ada kata untuk mundur, tetap terus sampai tetesan darah yang terakhir dia berjuang. Inilah karakter dari si Isi Baal ini. Jadi kalau di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, karakter Isi Baal ini menunjukkan satu sikap yang sangat luar biasa. Dalam pelayanan pun gitu, dalam kehidupan kita juga kita harus begitu. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh lengah. Apalagi dengan masalah-masalah yang kita hadapi, kita nggak boleh ciut gitu loh. Karena apa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Kita tidak pernah melihat Tuhan yang senantiasa membela yang ada di belakang kita untuk dia maju berperang atas segala kesulitan kita. Kita kadang lebih mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikiran sendiri. Oh aku tahu ini tekniknya begini, oh ini teorinya begini. Tetapi kadang cara Tuhan itu luar biasa yang kita tidak pernah duga-duga. Tuhan memiliki 1001 cara dan bahkan ratusan jutaan cara untuk menolong kita. Jadi artinya tidak ada kata tidak mampu oleh Tuhan. Hanya Tuhan menunggu respon kita. Jikalau kita tidak minta, jikalau kita tidak pernah menyerahkan problema atau kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan lepas tangan. Tetapi kalau Tuhan kita libatkan dalam seluruh kehidupan kita, maka dia siap menghadapi apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun. Tuhan tidak merasa direpotkan dengan kita. Tuhan senang-senang aja. Ketika kita bangun pagi, Tuhan aku hari ini akan membuka usaha, Tuhan sertai aku, lindungi aku, buat segala pekerjaan aku berhasil Tuhan. Buat keluargaku baik-baik saja, sehat.
Nah itu permohonan kita ketika kita mengawali hari. Berkati dengan ini, dengan itu, dan seterusnya. Itu merupakan satu langkah awal di mana kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kesulitan apapun yang kita hadapi, suatu saat kita akan menyerah. Tuhan kok begini, Tuhan. Nah, kan sifat manusia seperti itu. Atau Tuhan, aku tak mampu. Padahal ingat, Tuhan memberikan segala kesulitan, tantangan itu tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Kalau kita pelajari dari bangsa Israel ketika Musa memimpin bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 3, ini ada suatu kisah yang luar biasa. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, kepada Musa, janganlah takut kepadanya. Kepada siapa? Kepada musuh bangsa Israel waktu itu. Sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon. Sihon itu adalah sebelumnya mereka telah menang atas Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon. Kemudian selanjutnya, dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og. Nah ini suku Og ini, raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Inilah bukti kalau Tuhan sudah campur tangan dan beserta dengan kita. Kesulitan apapun, permasalahan apapun diserahkan ke atas tangan kita. Kita dapat meremukkannya, kita dapat menghancurkannya, kita dapat melaluinya. Karena apa? Tuhan sudah serahkan itu di atas tangan kita. Bukan jadi beban, hanya tangan yang bisa melakukan itu. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita berani menghadapi apapun itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seperti pejuang isi Baal tadi, dia juga memiliki suatu sikap yang luar biasa. Gigih, berani, pantang menyerah, berani menghadapi kesulitan. Biarlah itu juga kita lakukan dalam hidup kita. Kita mau berani menegakkan firman Tuhan. Kita berani berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan mudah digoyahkan. Wah, kena isu-isu begini kita mulai goyah. Wah, di sana gak usah bayar perpuluhan, ke gereja nyanyi-nyanyi aja gitu. Wah, ini ada pengajaran-pengajaran seperti itu. Yang pengajaran sudah membelokkan kebenaran firman Tuhan. Makanya penting bagi kita Bapak Ibu Saudara, kita menggali firman Tuhan dengan baik dan benar. Saudara ada di tempat ini, sore hari ini, salah satunya saudara menggali firman Tuhan. Mencari pengetahuan firman Tuhan dengan benar. Itu akan menambah wawasan kita. Supaya kita tidak jatuh dan kita tidak mudah dibelokkan pemahaman firman Tuhan kita. Lewat media-media sosial, apalagi YouTube, banyak konten-konten yang kadang mereka di luar dari kebenaran firman Tuhan isinya. Membelokkan pemahaman kita. Oh begini, jadi anak Tuhan. Oh zaman sekarang seperti ini. Gaya orang Kristen kayak gini. Padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bisa terbina hingga saat ini, karena kita apa? Kita terus mengikuti apa yang telah diajarkan Bapak Gembala tentang firman Tuhan dengan baik. Karena itu penting Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita boleh melihat konten-konten YouTube, tetapi hendaknya kita pun juga perlu memiliki modal yang cukup untuk menyaring pemahaman atau ajaran itu. Kalau belakangan ini Bapak Gembala sukanya nonton debat agama ya, agama Kristen dengan agama lain gitu ya. Nah saya pun juga kadang mau tidur suka ternonton juga. Bukannya saya tekan lalu saya sengaja cari debat Kristen gitu enggak, saya enggak ketik gitu Bapak Ibu Saudara. Kadang di rumah ini ada beberapa handphonenya akunnya pakai akun saya. Jadi kalau misalkan Bapak Gembala itu pakai akunnya saya, dia nonton apa nanti di handphone saya muncul itu. Oh tadi ada yang nonton ini nih, ada nonton debat. Kalau saya nonton film kartun-kartun itu keluar juga di handphone saya gitu ya. Jadi saya ketahuan, kalau Ibu Gembala sinetron misalnya, gitu ya. Oh ini habis nonton sinetron ini. Dan gitu. Istri saya nonton apa nih? Kadang Ibu Gembala nonton itu yang Nepal itu yang yang makan makanan itu yang mukbang. Waduh, kalau makan Indomie sampai satu kotak gini apa nggak gawat ini. Nah gitu. Jadi kadang tontonan Bapak Gembala itu tentang debat itu justru bagus, menambah wawasan gitu loh. Kita baru ngerti, saya pun
Saya sampaikan firman Tuhan ini juga ada beberapa poin-poinnya, saya ambil kutip juga dari hasil perdebatan itu. Karena apa? Saya baru dibukakan gitu, oh ternyata pemahamannya begini, oh begini maksudnya gitu ya. Karena memang namanya debat antar agama ini kan apa ya, mereka tuh sumbernya tuh macam-macam gitu Bapak Ibu. Yang kadang kita nggak bisa nggak duga-duga, oh sumbernya dari buku ini, dari seorang ini, pemahaman suku ini, wah sangat luas sekali. Dan itu saya rasa di sekolah-sekolah pun tidak diajarkan, di sekolah Alkitab maksudnya ya, di perguruan tinggi sampai hal seperti itu. Memang itu harus kita menggali sendiri. Nah, itulah yang saya maksudkan dengan konten-konten yang berisi kebenaran firman yang sesuai dengan firman. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, kita sudah berjuang mati-matian untuk Tuhan, tetapi saat kita sudah mengenal Tuhan dengan dalam, kita tergoyahkan dengan pemahaman-pemahaman palsu. Mari kita sama-sama isi kehidupan kita dengan pemahaman yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Matius, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, ya. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di 1 Korintus maksud saya, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah ini yang saya maksudkan. Ya, maksudnya kita isi hidup kita dengan hal-hal yang positif. Kita menjaga kehidupan kita supaya tidak tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh di luar. Kalau kita lihat, isi Baal ini jalan hidupnya mirip-mirip juga dengan Paulus. Paulus kita sama-sama tahu dia adalah hamba Tuhan yang dipakai atau salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk menulis isi kitab perjanjian lama. Bisa dikatakan hampir 2/3 isi perjanjian lama itu hasil tulisan beliau. Dengan demikian kita bisa tahu betapa Tuhan memakai kehidupan Paulus. Betapa Tuhan memakai hambanya ini untuk boleh mengabarkan Injil kebenarannya. Tetapi yang perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam dia melakukan segalanya itu tidak dilakukannya dengan mudah. Banyak tantangan, kesulitan, apapun itu. Sehingga dia pun mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa. Kalau kita baca dalam 2 Korintus, ya ini adalah tulisan Paulus, dia katakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Begitu besarnya perjuangan Paulus pada saat itu. Tetapi atas semuanya itu dia tidak mengeluh apa-apa. Karena dia tahu dia ingin meraih satu hal yang sangat indah, yaitu apa? Mahkota kemenangan. Dia tahu resikonya besar. Dia paham ini bakalan kehidupannya akan terancam. Tetapi dia tetap lakukan karena dia melihat satu hal besar. Satu hal besar yaitu apa? Segala tulisannya ada manfaatnya bagi kita semua hingga saat ini. Ribuan tahun yang lalu dia telah lewati itu semua. Dan hingga kita bisa nikmati firman-Nya hari ini. Itu berkat jasanya Paulus. Tetapi lihat, kalau dia sampai merasakan hal-hal seperti ini, berarti itu enggak seberapa dengan kita. Coba saya tanya di sini, ada yang pernah mengalami seperti Paulus? Penyiksaan yang begitu luar biasa. Gitu. Kan tidak ada. Bapak Ibu Saudara datang sini aman-aman. Tidak ada dihadang sama orang. Saudara juga pulang dari tempat ini aman gitu kan. Mau bawa Alkitab, enggak bawa Alkitab, sama aja aman gitu ya kan.
Nah kalau zaman dulu mengabarkan Injil, tantangannya besar, ancamannya besar, resikonya berat. Tetapi ketika dia bisa melewati itu semua, itulah ada satu karakter pemenang di dalam diri Paulus. Kita sama-sama mau melihat bahwa betapa luar biasanya Tuhan pakai, Tuhan bela hambanya sehingga dia bisa lepas dari semuanya. Karena apa? Ada perjuangan, gigih, berani, pantang menyerah itu. Pantang menyerah mungkin tidak hanya dalam hal perjuangan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bekerja pun kita juga ada rasa pantang menyerah. Harus berusaha bagaimana bisnis kita berhasil, bagaimana pekerjaan kita supaya kita menjadi karyawan yang baik. Ketika di sekolah kita bagaimana menjadi anak yang berprestasi. Tentu banyak perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Tentu itu adalah merupakan satu langkah-langkah yang harus kita lewati untuk meraih satu kesuksesan besar. Seperti contohnya saat ini saudara menikmati yang namanya terang lampu. Coba kalau seandainya ruangan ini nggak ada lampu, nggak ada penerangan seperti saat ini. Tentu kondisinya lain. Mungkin di kiri kanan itu adanya lilin, obor atau apa gitu ya. Atau mungkin dulu kalau tidak ada penemu lampu ini kondisinya akan menjadi lain. Nah, akhirnya adalah seorang penemu lampu yaitu Thomas Alva Edison. Saudara tahu ketika dia menemukan lampu itu, bukan dia ujuk-ujuk satu hari langsung nemu, tidak. Dia melakukan proses penelitian cukup panjang. Dia terus menggali bagaimana supaya bisa menghasilkan energi terang. Energi listrik dirubah menjadi energi terang atau lampu itu. Dan itu percobaannya berulang-ulang sampai benar-benar akhirnya terciptalah yang lampu itu. Dan bahkan kita bisa nikmati hari ini. Dan hari ini pun teknologinya sudah maju. Kalau dulu lampunya mungkin bohlam gitu ya. Jadi bohlam itu ditaruh dalam satu tabung, di dalamnya itu ada spiral, nanti dia menyala ketika dikasih energi. Nah sekarang ini lebih canggih, ada yang namanya lampu LED. Ya. Ini di gereja kita ruangan ini rata-rata lampu LED, yang di pinggir-pinggir itu lampu LED. Kalau yang ini masih spiral itu ada yang bukan LED, itu masih berupa neon ya. Masih saudaraan dengan bohlam, lampu bohlam sama. Tapi mayoritas ini lampu LED, hiasan-hiasan dinding di belakang ini LED gitu semua. Bahkan LCD pun teknologinya sudah menggunakan lampu LED gitu. Karena apa? Hemat energi dan dia lebih terang juga. Otomatis dengan demikian orang akan bisa beralih gitu ya. Apapun sudah menjadi LED, lampu LED, bahkan lampu sorot Fresnel 2 ini juga itu dari lampu LED. Ya, zaman dulu pakai lampu bohlam. Jadi Fresnel ini pakai lampu bohlam, satunya sekitar 1000 atau 2000 watt. Itu kalau sekali nyala Bapak Ibu Saudara begini, itu kita bisa rasakan hawa panasnya gitu. Karena memang dia bohlam itu kan sifatnya panas gitu. Nah, tapi sekarang udah kemajuan teknologi jadi lebih simpel dan lebih terang. Nah, itu karena lampu LED. Nah, kita lihat orang-orang ini penemu-penemu ini dia harus dengan gigih menciptakan sesuatu. Harus dengan perjuangan yang tidak main-main untuk mereka bisa ciptakan ini. Tetapi itu semua yang dia raih adalah satu prestasi yang luar biasa. Itulah namanya pemenang. Ketika dia menemukan, menciptakan dan berhasil, itu ada kepuasan tersendiri yang tidak dapat dikatakan. Baik, tokoh yang selanjutnya yang bagi Daud adalah merupakan pahlawan adalah Eleazar. Nah, Eleazar ini tadi ayatnya di 2 Samuel 23 ayat 9 ya. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat yang ke-10, tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Jadi dalam hal ini saudara, Eleazar ini dia sangat berjasa. Perjuangannya tidak main-main. Dia berperang sampai kecapean ibaratnya gitu, sampai lesu, sampai tinggal pedang yang ada di tangannya dia. Sampai dia sudah katakan benar-benar kehabisan tenaga.
Nah, sampai tangannya lesu, tinggal melekat pada pedangnya. Jadi hanya tangan di pedang itu aja yang jadi tumpuan kekuatannya dia. Begitu gigihnya dia berjuang. Nah, karakter dari si Eleazar ini adalah pertama dia disiplin. Namanya berjuang sampai habis-habisan itu terus. Mungkin nggak ada kata berhenti Bapak Ibu Saudara. Musuh walaupun sering terus melawan, dia tetap terus gerak. Tubuhnya nggak boleh diam. Serangan bertubi-tubi tetap dia hajar. Dan yang kedua adalah penguasaan diri. Dia bisa mengontrol dirinya. Dia tidak terpengaruh. Pendiriannya sangat baik. Inilah jiwa yang dimiliki oleh Eleazar dan kemudian ketiga gigih seperti tadi si Baal. Tentu untuk mengalahkan musuh yang begitu banyaknya sampai kecapean, sampai dia kehabisan tenaga, harus ada yang namanya gigih. Terus bergerak gitu. Nah rupanya karakter seorang pahlawan itu yang harus kita miliki dalam hidup kita adalah seperti Eleazar ini. Kita bukan hanya bisa ngomong aja gitu ya, oh percaya Tuhan begini begitu, tetapi ada sikap, ada perbuatan yang harus kita lakukan. Kita mengiring Tuhan gak bisa cuman seminggu ini aja lah ke gereja, minggu depan tidak. Tetapi ada suatu hal rutinitas yang kita harus lakukan, yaitu poin pertama disiplin. Disiplin ini tidak berbicara soal saudara berbakti kepada Tuhan saja. Bahkan untuk saudara memberikan persembahan pun ada kata disiplin juga. Disiplin menyerahkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Itu penting. Karena bagaimanapun Tuhan selalu memberkati kita. Kalau memang kita sadari Tuhan memberkati kita, ada kewajiban yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Itu yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan kita pun harus lakukan itu dengan disiplin. Supaya kita terus juga diberkati Tuhan secara kontinu. Nah sifat disiplin ini dan penguasaan diri, ini ibaratnya seperti seorang atlet, kita bayangkan. Atlet itu kalau tidak disiplin Bapak Ibu Saudara, tentu dia tidak bisa menjadi atlet yang berhasil. Dia harus olahraga yang cukup, harus menjaga stamina supaya stabil. Dia harus ikutin teori-teori, metode-metode latihan yang selalu diberikan oleh pelatihnya. Supaya dia menjadi orang yang berhasil. Kalau katakanlah dia seorang atlet badminton, katakan begitu. Dia harus mengikuti jadwal-jadwal latihan yang sudah ditetapkan. Mungkin dia harus melakukan percobaan, pertandingan dengan seniornya mungkin yang lebih hebat, mungkin satu tingkat. Nanti kalau sudah berhasil dinaikkan ke tingkat kedua. Kalau sudah berhasil tingkat ini terus lagi nambah. Tetapi itu harus dipelajari secara pelan-pelan, secara rutin dengan kedisiplinan. Tidak bisa dia harus menyerah di tengah jalan. Nanti gak jadi apa-apa. Jadi kita tahu kalau atlet-atlet nasional itu mereka bisa berhasil, tentu mereka ada terapkan yang namanya disiplin. Dan itu memang wajib dilakukan. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pemenang, kita harus disiplin. Kita harus memiliki satu ketetapan hati yang terus kita bisa lakukan. Ada seorang pelari olimpiade, saya kurang tahu ini dari negara mana, namanya yaitu John Stephen Akhwari. Jadi pada olimpiade, salah satu pertandingan olimpiade maraton, dia mengalami satu hal kecelakaan, yaitu ketika dia bertanding, kakinya terluka Bapak Ibu Saudara. Nah ketika dia terluka itu tentu akan menjadi penghalang untuk dia bisa mencapai garis finish ataupun katakan dia mau jadi pemenang. Karena dia terkendala, jatuh dan terluka. Tetapi dalam pertandingan itu, dia tekadkan diri. Dia tetapkan hati, aku tetap harus berlari. Aku akan terus mencapai garis finish. Karena dalam hal ini, aku bukan bertanding, bukan untuk diriku. Tetapi aku bertanding untuk menyelesaikan suatu prestasi gitu ya. Walaupun prestasinya maksudnya bukan juara, tetapi kalau dia sudah memutuskan menjadi atlet maraton, yang dia lakukan adalah mencapai garis finish. Walaupun katakan negara membayar dia mahal, tetapi bukan itu yang dia utamakan. Bagi dia yang penting saya mencapai garis finish. Artinya pekerjaannya baru selesai. Walaupun dengan segala kondisi yang tidak mengenakan itu. Jadi di sini saya melihat
bahwa dia ada satu perjuangan yang hebat. Dia tidak mau kalah dengan kondisi. Dia tidak mau melihat kesulitan yang besar, tetapi dia mau melihat ada kemenangan di dalam hatinya, kepuasan di dalam hatinya bahwa aku mencapai finish walaupun tidak juara. Mungkin kita begitu, wah kesulitan ini besar sekali, nggak sanggup Tuhan kayak gini hidup. Mungkin aku menyerahlah, aku harus tinggalkan Tuhan. Aku tidak mau lagi hidup seperti ini. Kadang apa? Memilih jalan pintas, cara yang tidak baik. Dan Tuhan tidak berkenan itu. Dari situ kita sudah dinyatakan kita tidak jadi pemenang. Dari situ kita bisa digolongkan orang-orang yang kalah dengan musuh. Tetapi kalau kita mau menang, kita tetap harus memiliki suatu perasaan yang gigih. Kita harus tekadkan dalam hati bahwa kita harus jadi pemenang. Dalam ayatnya 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mari sama-sama kita tekadkan hati dalam hati kita bahwa ada mahkota besar yang akan kita raih di dunia ini. Mahkota yang tidak bisa dinilai dengan uang, yang sangat penting sehingga kita bisa mencapai kemenangan yang besar. Baik, saya akan melanjut langsung di tokoh berikutnya ya. Tokoh berikutnya yaitu yang menjadi pahlawan Daud adalah Sama. Sama di sini bukan ya kalau kita dikasih sesuatu terima kasih sama-sama, bukan. Sama adalah nama orang. Jadi tadi waktu kita baca di dalam 2 Samuel, ini tokoh ketiganya begini firman Tuhan. Sesudah dia Sama, ini orang ketiga tadi, anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kemudian maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Dalam hal ini Sama mendapat perlakuan oleh Tuhan yang sama seperti Eleazar tadi. Jadi memperoleh kemenangan yang besar. Kalau kita lihat, Sama ini tidak ada sama sekali mengindikasikan bahwa dia seorang tentara. Dia kerjanya bukan di medan perang. Ketika orang Filistin menyerang, orang Israel lari, justru dia datang. Datangnya apa? Di tengah suatu pekarangan yang bukan medan pertempuran. Di sebuah ladang. Barangkali dia ini adalah seorang tukang kebun, katakan gitu. Atau seorang petani. Karena pada saat orang Israel lari, kabur, dia ada di lokasi yang lain, bukan di medan peperangan. Jadi artinya dia ada satu jabatan yang sebenarnya nggak penting gitu loh. Dia bukan patriot, dia bukan prajurit, tentara, tetapi dia mau melawan orang Filistin, kan gitu ceritanya. Ujuk-ujuk dia bisa menang gitu kan. Berarti kan ini seorang tukang kebun, tukang ladang yang nggak main-main. Mungkin dia punya teknik berkelahi yang bagus, teknik perang yang bagus, ya kita nggak tahu. Tetapi yang saya sorotin, dia tidak berada di lokasi medan pertempuran. Jadi cuman mungkin dia seorang penjaga ladang gitu ya. Artinya ya sudah tugas kamu di ladang bukan di medan perang. Tetapi mungkin dia punya teknik cara memakai pedang yang baik. Contohnya Raja Daud. Kita tahu Raja Daud itu latar belakangnya seperti apa. Ketika dia belum diurapi, dia adalah seorang penggembala di padang. Dia cuma menjaga ternak. Dalam hal itu tentu kita bisa katakan dia itu bukan prajurit yang dilatih jadi seorang prajurit oleh orang tuanya. Dia hanya orang yang adanya di kebun, di tanah, membawa ternak, begitu saja. Tetapi dalam hal itu dia memiliki reputasi yang sangat baik. Dia mengalahkan hewan-hewan buas yang ingin menerkam kawanan hewan peliharaannya dia. Sekalipun lawannya itu bukan manusia, tentara atau bagaimanapun,
Tapi paling tidak rasa pejuangnya itu ada di Daud. Nah mungkin hal ini sama dengan si Sama ini tadi. Gitu. Walaupun dia tidak di medan pertempuran, tetapi dia mengerti bagaimana cara membela diri. Bagaimana dia menghalau musuh. Bagaimana untuk melawan musuh itu. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hal yang gak penting, tetapi jadi penting di mata Tuhan. Kadang kita begitu. Pelayanan gak penting. Cuman kolekte. Oh jangan salah Bapak Ibu. Itu penting juga. Pekerjaan Tuhan perlu dibantu dengan orang-orang yang bisa melayani. Cuman terima tamu kerjanya cuman senyum-senyum salaman gitu ya. Itu penting juga Bapak Ibu Saudara. Contoh gampangnya. Bapak Ibu Saudara bisa duduk di tempat ini dengan baik. Sebelumnya ada yang tukang bersih-bersihin. Ada orang yang memang dia meluangkan waktunya untuk membersihkan ruangan ini dan kursi-kursi yang kita duduki. Dan kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah pikirkan untuk hal itu. Tetapi kita hanya bisa lihat kondisinya semua baik. Semua sudah disiapkan dengan luar biasa. Kan begitu. Mungkin tidak penting, tetapi itu penting Bapak Ibu Saudari. Apalagi waktu COVID, itu kebersihan sangat dijaga. Kalau hari Minggu kita pakai begini nih, khususnya Minggu pagi, hari Sabtu tuh adik saya Kevin sudah bersihkan pakai disinfektan. Dan gak main-main, obat yang dipakai memang khusus spesial. Sampai ayah saya atau Bapak Gembala itu membelikan alat khusus untuk disinfektan. Yang saya tahu tuh alat itu sebenarnya di sawah itu, tapi kita beli. Kita semprot semuanya sampai, ya semuanya ini. Makanya kalau ada kursi-kursi besi itu agak berkarat, mungkin efek dari itu kali. Karena disemprotin terus saya zaman dulu. Nah kalau untuk ibadah sore gini, jadi setelah ibadah pagi, setelah disapu udah bersihkan, nanti adik saya bersihkan lagi, dia semprot lagi tuh. Untuk menjaga, supaya tetap bersih. Tetapi kan kita tidak pernah pikirkan itu. Tapi itu hal yang penting. Kadang Tuhan bisa pakai hal-hal itu. Asal satu saudara, kita tetap setia melakukannya. Jadi karakter Sama ini adalah dia setia melakukan itu. Sekalipun dia bukan prajurit, bukan orang andalan, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk negara dan bangsanya. Saya ada satu cerita soal setia Bapak Ibu Saudara. Jadi begini, ada sepasang suami istri gitu ya. Dia tiap hari kerjanya suami ini mengantarkan istrinya ke tempat kerja. Jadi ketika istrinya sudah sampai di tempat kerja, ketika kendaraan mereka sudah sampai, sang suami ini turun dari mobil terlebih dahulu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia keluar, dia menuju ke pintu istrinya. Lalu pintu istrinya itu dibuka pintunya dan lalu istrinya keluar. Dan itu dia lakukan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Jadi ada seseorang yang melihat pemandangan itu. Jadi nanti suaminya sudah tutup nanti pintunya sudah ditutup, suaminya pergi, sudah meninggalkan istrinya. Lalu orang ini bertanya kepada ibu ini, disamperin lah. Bu, saya mau tanya Bu, Bapak sama ibu itu sudah menikah berapa lama? Lalu si ibu bertanya, oh kami menikah sudah cukup lama Pak, mungkin sekitar 40 tahun gitu. Wah luar biasa ya ibu ya, sangat harmonis gitu. Tadi saya lihat Bapak bukakan pintu untuk ibu, saya lihat kayaknya tiap hari begitu ya Bu ya, sangat harmonis gitu. Boleh tahu Bapak bukakan pintu itu udah berapa lama ya Bu? Oh kami kayak gitu, Bapak itu lakukan gitu mungkin sudah sekitar 5-6 bulan ini kok Pak gitu. Oh iya tapi cukup luar biasa 5-6 bulan dengan setia membukakan pintu untuk ibu itu hal yang sangat harmonis. Maksudnya Bapak melakukan itu dengan senang hati ya Bu? Sebenarnya gini Pak, ibunya lalu menyelah. Dia senyum sedikit, dia katakan sebenarnya kenapa Bapak itu melakukan itu Pak, sebenarnya mobil kami ini sudah tua, Panther tahun 2000. Jadi pintunya nggak bisa dibuka dari dalam, jadi akhirnya suami saya yang bukakan dari luar gitu. Jadi orang pikir ini satu kesetiaan gitu ya kan, rupanya tidak. Ini kondisi rupanya Bapak Ibu. Jadi karena pintunya rusak, karena mobil udah tua ya kan, Panther tahun 2000, mungkin engselnya di dalam itu copot atau gimana nggak diperbaiki, bagusnya kan bawa ke tempat Pak Robert gitu ya. Tapi ya begitu, akhirnya dia bukakan dari luar. Nah, tapi yang saya ingin katakan, namanya kesetiaan tidak seperti itu Bapak Ibu. Kesetiaan itu harus kita lakukan dengan tulus hati. Karena kita mau jadi, tadi seperti awal judulnya adalah menjadi orang-orang pemenang. Salah satu karakter yang harus kita miliki, kita harus setia. Dalam Matius 25-21 katakan,
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan sendiri katakan ketika kita lakukan perkara kecil dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar bagi kita semua. Biar kiranya berapa hal yang boleh saya sampaikan ini melekat dalam hati kita dan kita bisa pelajari bahwa sebenarnya karakter seorang pemenang seperti yang tadi tokoh pertama kita pelajari harus memiliki keuletan. Kemudian yang kedua, tokoh kedua harus memiliki kegigihan. Dan yang ketiga harus setia walaupun dalam perkara yang kecil supaya Tuhan bisa pakai. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, biarlah menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Puji Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian penyertaan-Mu Tuhan, sambil kita merenungkan firman Tuhan pada petang hari ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk mencapai kemenangan? Kita harus berjuang, kita harus tetap setia mengiring Yesus untuk memperoleh kehidupan yang kekal dan mahkota yang abadi dari Tuhan. Kita akan berjuang terus untuk mempertahankan kesetiaan kita, ketaatan kita, kegigihan kita, semangat kita di dalam Tuhan sampai pada akhir hayat kita. Haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kita ulang kembali. ibadah kita. Kita boleh merasakan lawatan Tuhan. Kita boleh merasakan jamahan tangan Tuhan. Agar di dalam perjuangan untuk mempertahankan iman ini,
segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama semua katakan anugerahmu. Iya, karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Bapak-bapak memuji Tuhan. Iya. Biar pujian ini merupakan permohonan kita kepada Tuhan. Kita terus mohon penyertaan Tuhan di dalam hidup ini, supaya kita tak mempertahankan iman kita di dalam Tuhan sampai pada akhir zaman. Haleluya. Sama-sama katakan anugerahmu. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Tuhan, bapak-bapak berdoa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama. Anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami tetap bertahan di dalam Tuhan, sekalipun harus melewati banyak masalah dan persoalan kehidupan hidup, tetapi kami terus akan tetap bertahan mengiring Yesus sampai pada akhir hayat kami Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber
Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Anugerah-Mu yang begitu besar Engkau berikan bagi kami umat-umat-Mu. Kami bersyukur dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan hari demi hari yang sudah kami lalui. Engkau Tuhan yang sangat memperdulikan kehidupan kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Engkau juru selamat di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami semuanya. Pada saat ini Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kehidupan kami secara jasmani. Terlebih Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan, sebagai umat-umat yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan selamatkan. Kami mau ya Tuhan, kami selalu mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami mengiring Tuhan. Perbaharui kehidupan kami, perbaharui segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus hidup kami semakin sempurna di pemandangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami memiliki karakter-karakter yang baik di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami terus memandang kepada Tuhan. Kami hanya tertuju hanya kepada-Mu. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi saat-saat ini, kesulitan, penderitaan, pergumulan sekalipun ya Tuhan, biarlah kami keluar menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, lewat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Biarlah firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, membuat hidup kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman Tuhan. Pengurapan yang daripada Allah terus menjadi bagian hamba-Mu di tengah-tengah pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Berkat-berkat Allah melimpah-limpah bagi hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak dan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam melayani pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan selalu kepada Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan memberikan umur yang panjang, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati semua sidang jemaat-Mu yang sudah hadir sore hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus yang melihat kehidupan mereka. Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan dari setiap jemaat-jemaat-Mu. Mereka semua tetap setia dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Mereka tetap terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan menjadi bagian dari semua jemaat-jemaat-Mu. Jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Jemaat-jemaat-Mu yang lemah imannya kuatkan mereka ya Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang berkekurangan berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Mereka terus mengandalkan Tuhan, di dalam mereka mengiring akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Jemaat-jemaat-Mu yang tidak hadir berkati mereka juga. Ingatkan kepada mereka jam-jam ibadah berikutnya kami dapat bersama-sama berkumpul memuliakan nama Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani saat ini. Song leader, singer, pemain musik, multimedia, penerima tamu, kolektan, semua para pelayan-pelayan Tuhan, berkati mereka, pakai
sertai para pelayan-pelayan-Mu menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus sertai perjalanan kami ya Tuhan. Tibakan kami di rumah dengan keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kami boleh ketemu dengan keluarga kami boleh bersuka cita bersama-sama. Terpujilah namamu Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Untuk terdekat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan marilah kita pulang bersama dalam damai sejahtera Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam sorga, serta persekutuan oleh Roh Kudus turun menyertai saudara-saudara. Mulai sore hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, Selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.